Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudaraku? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini pun Engkau akan selalu menolong, melindungi dan memberkati kami, serta senantiasa mengajar kami untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan baik, melakukan pekerjaan kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, dan biarlah firman Tuhan selalu menuntun hidup kami dan memberi hikmat kepada kami untuk dapat melakukan hal yang baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 31 Juli 2025 tertulis dalam kitab Habakuk 2 ayat 20. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai di bagasan joro habadionado anggo jahuba ikon hohoma maradopun ibana sandok tanoon. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya ya segenap bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Habakuk pasal 2 ini secara khusus memberitahukan kepada umat Tuhan bahwasanya ada penglihatan akan datangnya kesengsaraan bagi orang-orang yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan, Habakuk mengingatkan seluruh umat agar menjalani kehidupan di dalam iman, di dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena kehidupan semakin kacau, keadaan semakin tidak nyaman, ketamakan, kekejaman merajalela di tengah-tengah kehidupan. Penyembahan berhala pun semakin menjadi-jadi. Oleh sebab itulah kitab Habakuk menyaksikan bahwasanya akan datang hari penghakiman Tuhan. Keadilan Allah akan ditegakkan bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang taat dan setia, serta penghakiman Tuhan akan turun bagi mereka yang hidup di dalam kemabukan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang keadaan sekarang ini sangat besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita. Pergumulan, kesulitan hidup akan membuat kita mulai goyah. Nafsu kedagingan, nafsu mata, keangkuhan hidup adalah sebuah perangkap yang menjerat kita, yang merangsang hati kita untuk jauh dari Tuhan dan mengejar kenikmatan dunia. Jika kita percaya dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, yakinlah saudara, itu hanya sementara dan pasti akan sia-sia. Karena semua itu akan mendatangkan kesengsaraan. Semua itu akan mendatangkan penderitaan, bahkan kematian yang kekal kepada orang-orang yang hidupnya menuruti nafsu kedagingan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengatakan bahwasanya Tuhan yang ada dalam bait-Nya adalah kudus. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memelihara kehidupan kita adalah kudus. Oleh sebab itulah saudara-saudara, kita harus berdiri di hadapan-Nya, dan berdiri di hadapan-Nya berarti kita hidup kudus di dalam Tuhan.
Tentu hidup kudus di dalam Tuhan tidak mudah ya. Tetapi kita harus terus berusaha dan melatih diri kita untuk hidup dan taat di dalam kekudusannya. Sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayat 17. Dikatakan demikian saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah adalah tempat kediaman Allah. Allah berada di mana saja. Dia tidak terbatas atau tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Allah itu omnipresent, hadir di segala tempat. Dan dia hadir di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam kitab 1 Korintus 3 tadi, bahwasanya kamu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam kamu. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagaimana Allah itu kudus, hendaklah kita yang merupakan bait tempat kediamannya pun haruslah kudus. Maka jika kita hidup di dalam kekudusan, maka semua keinginan-keinginan dunia, nafsu kedagingan itu akan jauh daripada kita. Dan kita akan taat dan terus berusaha melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah ditebus dari dosa-dosa. Kita adalah orang yang telah diselamatkan di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita menjalani hari-hari kita di dalam ketaatan dan kekudusan bersama dengan Tuhan. Izinkanlah Tuhan senantiasa menuntun dan mengarahkan kehidupanmu untuk melakukan yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Saudaraku, ketika kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, maka kita bukan lagi milik dunia ini, tetapi kita adalah milik Kristus. Oleh sebab itu, siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan keinginan dagingnya. Ia telah menyangkal segala hawa nafsu dan keinginan-keinginan duniawinya. Oleh sebab itu, marilah kita hidup di dalam roh Tuhan. Marilah kita hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah, panjang sabar, murah hati, baik, penuh kasih setia, lemah lembut, dan terus di dalam pengendalian diri. Karena itu saudaraku, itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menjalani hidup ini di dalam ketaatan, di dalam kekudusan. Karena Allah kita maha kudus, Dia diam di bait-Nya yang maha kudus. Dan kitalah, saudara dan saya, menjadi bait Allah yang kudus, tempat kediaman Allah yang maha kudus. Kiranya kita terus taat dan setia di dalam kebaikan yang dikehendaki Tuhan. Karena Dia akan terus mengasihi kita dan memberikan keadilan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwasanya Engkau adalah Allah yang maha kudus, berdiam di bait-Mu yang kudus. Dan hari ini pun kami mengingat bahwasanya hidup kami adalah bait Allah, dan biarlah hati kami, hidup kami selalu kudus, karena kami adalah tempat kediaman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk terus melakukan hal baik yang benar seperti yang Kau kehendaki. Jangan biarkan kami menuruti keinginan dunia, menuruti keinginan daging, tetapi biarlah kami dapat menyangkal itu semua dan terus menuruti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami, dalam segala perencanaan kami. Engkaulah yang menolong kami, memberkati kami, sehingga apapun yang kami perlukan, Tuhan cukupkan. Berkati saudara kami yang berjuang, yang bergumul dan sedang berduka cita. Berikan kekuatan dan semangat, serta penghiburan bagi mereka semua. Tuhan juga yang memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah kesembuhan, kepulihan yang daripada-Mu terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.